Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di KPI Podcast, Profesional dan Berdaya Saing Global. Di video kali ini kita kedatangan beberapa tamu dari mahasiswa dan juga mahasiswi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ari Hasan Ahmad Ad-Dari, yang merupakan mahasiswa penerima beasiswa GENBI, Generasi Baru Indonesia Sibolga. Oke, sebelum kita berlanjut kepada bincang-bincang kita, ada baiknya kita say hello dulu untuk penonton yang ada di sana. Oke, 1, 2, 3, say hello. Hai. Oke, sebelum kita memulai perkenalannya ini, kita akan melakukan perkenalan. Jadi perkenalannya nama, alamat, prodi, dan juga semester berapa. Oke, kita berlanjut kepada kakak yang sangat imut dan semangat ini. Hai, perkenalkan nama saya Putri Dewani, alamat saya Sibolga, prodi saya Komunikasi Penyiaran Islam semester 5. Oke, berarti kakak ini namanya Putri Dewani. Yo, alamatnya dari Sibolga. Oke, selanjutnya lanjut kepada kakak kita yang imut yang ada di tengah ini. Kami persilakan. Hai, perkenalkan nama saya Rukia Zahra Rambe. Saya dari Persalakan Simatorkis Kampung Baru, semester 5 dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Oke, berarti kakak ini dari Persalakan ya? Oke, nama kakak ini kita ulangi lagi, namanya Rukia Zahra Rambe. Untuk itu kita kembali sama abang kita ini, abang yang cukup semangat nampaknya. Bisa perkenalan lah bang. Hai, perkenalkan nama saya Wahyu Ramadan Harahap, alamat saya Tapteng. Prodi saya Manajemen Dakwah semester 5. Oke, berarti abang kita ini berasal dari Tapteng ini, namanya Bang Wahyu ya, jangan lupa ya guys. Oke, selanjutnya kita beralih pada abang kita yang selanjutnya, kami persilahkan. Hai, nama saya Krisna, alamat Kota Kisaran, program studi Manajemen Dakwah semester 5. Oke, berarti nama abang kita itu namanya Krisna ya. Oke, Krisna juga, bukan animasi yang Krisna itu ya guys. Udah. Oh, dari perkenalan yang abang-abang sama kakak-kakak ini, ternyata mereka merupakan mahasiswa penerima beasiswa GENBI, Generasi Baru Indonesia. Oh, dari perkenalan tersebut kita nampaknya mereka dari alamat yang berbeda-beda ya, yang cukup jauh. Jaraknya ada yang di Sibolga, ada yang di Tapteng, dan juga ada yang di Persalakan, dan juga abang ini dari Kisaran. Oke, dari Kisaran. Oke, kita berlanjut pada inti daripada bincang-bincang kita. Sebetulnya kalau nampak saya, kita kan abang-abang ini dari GENBI, beasiswa GENBI, Generasi Baru Indonesia Sibolga. Jadi sebetulnya apa sih beasiswa GENBI ini? Bisa dijelaskan kakak-kakak abang-abang? Jadi gini Kak, Generasi Baru Indonesia itu sebuah komunitas yang terdiri dari beberapa kumpulan mahasiswa dari berbagai universitas di sebuah wilayah yang terpilih atau menang menjadi penerima beasiswa dari Bank Indonesia. Oke, berarti beasiswa GENBI ini juga merupakan beasiswa dari Bank Indonesia sendiri. Iya, Jadi nampaknya GENBI itu berarti kepanjangannya itu Generasi Baru Indonesia, Sibolga. Jadi apa filosofi kenapa adanya kata-kata Sibolga di situ? Bisa dijelaskan kakak, abang-abang? Oh, jadi gini Kak, Bank Indonesia itu pusatnya ada di Sibolga, makanya dibuat di situ Generasi Baru Indonesia Sibolga gitu. Bank Indonesia itu pusatnya ada di Sibolga gitu. Oh, jadi begitu ya filosofinya kawan-kawan. Ternyata dibuat di situ Sibolga karena ternyata Bank Indonesia itu yang kotanya itu berpusat di kota Sibolga. Oke, bagi yang belum pernah ke Sibolga, bisalah searching tentang Sibolga. Bisa kan? Sama bank-banknya semua lengkap di sana. Oke, selanjutnya kita beralih lagi. Untuk itu kan penerima beasiswa. Jadi adakah inspirasi dari mana abang-abang sama kakak-kakak ini biar bisa mendapatkan beasiswa GENBI tersebut? Baik, untuk kakak sendiri, bagaimana kak inspirasinya biar bisa dapat beasiswa ini? Inspirasi saya itu mendapat beasiswa ini memang karena finansial. Terus Kak, sebelum masuk kuliah dari SMA, saya memang benar-benar sudah menetapkan bahwa
saya akan mendapatkan beasiswa dari kampus saya. Seperti itu, Kak. Oke, yang dijelaskan kakak kita Putri Dewani ini, ternyata kakak ini sudah mempunyai plan sejak dini ataupun sejak SD. Dia sudah mempunyai rencana untuk bahwasanya kalau nanti dia jadi mahasiswa ataupun jadi dalam mahasiswa di perguruan tinggi nanti harus mendapat beasiswa. Oh, mantap kali ya inspirasinya ini, Kak. Oke, dari kakak yang di tengah sendiri, Kak Rukia, bagaimana Kak inspirasinya ini? Inspirasi saya mendapatkan beasiswa ini selain dari membantu finansial dari ekonomi keluarga, sudah pastinya saya terinspirasi untuk membangun relasi yang kuat, yang lebih besar gitu. Karena kan dalam beasiswa Bank Indonesia itu kan ada komunitas Gembi. Nanti di komunitas Gembi ini saya bisa mendapatkan relasi jaringan yang lebih luas gitu. Oh, seperti itu ya. Berarti kakak Rukia Zahra ini orangnya maunya gaul ini, banyak relasi. Makanya masuklah ini salah satu alasannya, inspirasinya ini masuklah ke beasiswa Genbi ya, Kak. Oke, lanjut lagi sama Abang kita Wahyu. Bagaimana Bang inspirasinya? Inspirasi saya untuk memasuki beasiswa Genbi generasi baru Indonesia, yang pertama kan orang tua dulu ya kan. Pertama orang tua, yang kedua itu memang dari asrama kami sudah membuat sebuah komplotan, yaitu pemburu beasiswa gitu di waktu satu kamar di asrama. Kemudian ketika saya memasuki beasiswa Genbi, karena di sana di dalam komunitas Genbi itu kita diasah kemampuan serta public speaking, kemudian pengabdian kita bagaimana kepada masyarakat, supaya apa yang kita dapat nanti ketika pembelajaran dari Bank Indonesia dapat kita abdikan kepada masyarakat, supaya mereka mengenal bagaimana sih Bank Indonesia, bagaimana sih Genbi, bagaimana sih menjaga CBPR atau cinta bangga paham rupiah, seperti itu. Oke, berarti Bang Wahyu ini sama kawan-kawannya udah membuat komplotan pemburu beasiswa. Bagus juga ya. Jadi kawan-kawan pun bisa lah buat di grupnya ataupun klubnya, buat klub penerima beasiswa biar bisa membuat salah satu inspirasinya biar bisa menerima beasiswa. Oke, lanjut lagi sama Bang kita, bisa dibilang Bang apa inspirasinya Bang? Baik, inspirasi saya yang pertama itu dari Genbi-nya sendiri. Genbi-nya sendiri itu kan suatu tujuannya itu untuk mengembangkan, sebagai wadah untuk mengembangkan skill, baik itu soft skill maupun hard skill. Jadi dari tujuan Genbi sendiri, jadi saya terinspirasi gitu untuk ikut salah satu pendaftar beasiswa Genbi tersebut gitu. Dan yang kedua juga karena finansial juga kan, untuk membantu dalam pembayaran perkuliahan. Dan yang ketiga juga saya terinspirasi dari para penerima beasiswa Genbi sebelumnya itu, mereka itu banyak prestasi-prestasi yang diraih dari Genbi sendiri gitu kan. Jadi saya ikut untuk mendaftar sebagai penerima beasiswa Genbi agar skill saya itu terasah di dalam Genbi sendiri gitu. Jadi dan juga saya bisa mendapatkan berbagai prestasi yang saya miliki gitu. Mungkin itu Kak inspirasi saya. Oke, jadi bisa kita simpulkan nih dari inspirasi dari kakak-kakak dan abang-abang yang ganteng ini. Jadi Genbi itu selain selain beasiswa, dia juga melatih agar mahasiswa ini bisa soft skill sama hard skillsnya dengan bagus ya. Bagus sekali ini beasiswa Genbi ini. Jadi untuk itu untuk mencari informasi Genbi ini, beasiswa Genbi ini itu dapatnya dari mana? Informasinya pembukaan pendaftarannya dan semuanya itu informasinya itu dari mana itu dapat Kak? Bang, bisa dijelaskan Bang? Banyak sih Kak, salah satunya di media sosial atau Instagram sendiri. Di situ kita ada itu namanya Bank Indonesia Sibolga, itu membuka pendaftaran bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin mendaftar sebagai salah satu penerima beasiswa Genbi Sibolga sendiri Kak. Dan yang kedua juga ada dari kampus. Dari kampus sendiri itu membuka pendaftaran gitu. Ada itu kayak brosurnya itu Kak, masa pendaftarannya.
Jadi dari situlah kami tahu gitu kalau bahwasanya ada beasiswa Genbi gitu. Jadi kan beasiswa Genbi ini salah satu beasiswa yang banyak juga diminati bagi mahasiswa gitu untuk mendapatkannya gitu Kak. Karena Genbi sendiri itu eh, terlalu berenergi itu Kak. Mungkin itu ya. Oke. Berarti beasiswa Genbi ini memang kita harus mahasiswa dan mahasiswi ini harus update ini. Iya. Ya. Oke, update Mermedia dan juga update di Media. fakultas kita sendiri Iya. ya, juga update sama dosen-dosen gitu. Iya. Oke. Lanjut lagi. Selanjutnya, jadi ini kan menerima beasiswa ini bagaimana dorongan dari orang tuanya? Adakah motivasi yang diberikan atau bagaimana? Bisa dijelaskan, Kak? Dari apakah memang beasiswa ini ada persetujuan dari orang tua atau bagaimana motivasi dari orang tua? Ada Kak. Jadi bagaimana dari Bang Krisna ini dulu? Jadi kan sebelum saya mendaftar saya itu kan mendapatkan informasi ini dari kampus sendiri dan juga dari Instagram sendiri. Jadi saya tertarik untuk mendaftar. Jadi sebelum saya mendaftar itu saya konsultasi dulu sama orang tua saya gitu kan. Eh, Orang tua saya itu merestui enggak saya untuk mendaftar Genbi ini Kak, beasiswa Genbi ini. Ternyata orang tua saya itu mendukung saya gitu untuk mendaftar. Namun jikalau gagal kata orang tua saya memang belum rezeki gitu kan. Jadi jangan patah semangat gitu kan. Karena masih ada beasiswa lain menanti gitu kan kata orang tua. Jadi syukur alhamdulillah berkat doa orang tua juga kan saya bisa berhasil gitu melalui berbagai eh, tahap-tahapan kayak bagian administrasi maupun wawancaranya gitu kan. Syukur alhamdulillah itu juga berkat doa dari orang tua. Terima kasih juga untuk orang tua yang di rumah telah mendoakan Abang sebagai salah satu penerima beasiswa Genbi Sibolga sendiri. Dan memang saya itu mendaftar Genbi sendiri itu memang niat dari dalam Kak, karena sebelum-sebelumnya saya juga pernah mendaftar beasiswa namun banyak juga kegagalan-kegagalan gitu Kak. Jadi syukur alhamdulillah sekali Genbi sendiri telah memilih saya sebagai salah satu penerima beasiswa ini Kak. Mungkin itulah Kak motivasi. Oke, Saya. berarti kakak-kakak dan abang-abang ini selain didukung oleh inspirasi yang tadi dijelaskan, ternyata mereka juga senantiasa dikasih dorongan dan juga motivasi dari orang tua di rumah ya. Masya Allah. Oke, kita berlanjut lagi. Dalam eh, pendaftaran beasiswa Genbi ini, tantangan apa ini yang paling terbesar yang dihadapi ketika mau mendaftar beasiswa ini? Bisa dijelaskan, Kak? Kayaknya di tahap wawancara sih, Kak. Soalnya pas wawancara itu jantung itu dak dik duk gitu. Oh iya. Soalnya Iya, ternyata tahap paling terbesar itu yang dihadapi Kak Rukia sendiri di wawancaranya kan, guys. Oke, untuk Kakak Dewani sendiri bagaimana? Apa tantangan terbesarnya ketika memasuki beasiswa Genbi ini? Tahap yang paling menakutkan dan menegangkan rasa saya memang wawancara. Walaupun wawancara saya itu banyak ketawa-ketawanya dengan pewawancara, tapi saya dapat menjalaninya dengan eh, baik dan benar gitu lah, Kak. Oke, jadi Bang Wahyu sendiri apa nih Bang tantangan terbesarnya ini? Baik, yang pertama tantangan terbesar mungkin seperti yang dikatakan teman-teman tadi kan, dari wawancara. Namun ada lagi sesi yang pertama gitu, seleksi administrasi. Yang mana kan kita kan menyusun berkas itu kan agak ribet. Perlu waktu yang begitu lama untuk menyusun sebuah berkas gitu kan. Mulai dari CV, mulai dari esai gitu kan. Mulai dari berkas-berkas yang lain itu kan tantangan juga sama kita. Terkadang kan kita harus balik ke rumah dulu mengambil berkas ini yang ketinggalan seperti itu kan. Kemudian tantangan yang kedua itu ya yang paling besar ya mungkin di wawancara karena yang mewawancarai kami juga pernah waktu kami sosialisasi tentang beasiswa Genbi kakak itu juga mengatakan kakak mungkin di depan ini aja yang baik tapi ketika wawancara mungkin kakak garang seperti itu kan. Itulah yang membuat kami takut untuk wawancara terhadap kakak. Tapi syukur alhamdulillahnya rupanya kakak itu gak garang gitu. iya. Yang mana pemikiran kami itu kakak itu bakalan marah gitu kan. Yang rupanya pemikiran kami itu kakak itu santai, diajak bercanda sama kami kan ketawa-ketawa seperti itu Kak.
Oke, berarti ini sama-sama menghadapi tantangan ini di proses wawancaranya ini. Bagaimana ya wawancaranya ini? Bisa lah aku nanti menengok-nengok kan. Jadi untuk Kak Krisna sendiri bagaimana Bang? Apa tantangan terbesar ketika mau memasuki beasiswa ini? Tantangannya itu memang eh, Di wawancara juga. iya di wawancara sih, tapi juga ada juga tantangan terutama itu calon peserta pendaftarnya itu yang terlalu banyak. Iya. Jadi menantang untuk saya itu terdaftar nggak nih aku ini, lolos nggak, lulus administrasi gitu kan. Jadi dari banyaknya yang mendaftar beasiswa Genbi ini, jadi itulah tantangan juga bagi saya gitu Kak, karena kan yang diambil dari kampus Universitas Winsada Padang Sidempuan ini cuman pada tahun ini tuh sekitar 50 Kak, dari 200-an lebih juga yang mendaftar. Jadi kan itu tantangan juga gitu, Iya. dari 200 orang bisa ke 50 50. orang yang diterima. Itu Kak, tantangan juga bagi saya gitu. Ini itu Oke. Kak. Berarti ini termasuk mahasiswa dan mahasiswi pilihan ini. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya, kita bayangkan dulu dari 200 peserta, mereka termasuk ke dalam yang 50 orang ini. Apa enggak, wow gitu, udah bersyukur kali ini menerima beasiswa Genbi ini. Oke, lanjut kita. Jadi, yang apa aja proses wawancara itu apa aja nih? Biar kawan-kawan yang di sana juga tahu wawancaranya itu prosesnya bagaimana? Pertanyaan apa saja yang diberikan? Boleh sedikit tipsnya dong? Apa aja? Mungkin untuk tipsnya Kak ya. Yang pertama tips kita untuk menghadapi yang mewawancarai kita itu ya pertama kan tenang, gitu, Kak. Santai dulu. Terkadang kan ada orang memikirkan wah wawancara ini susah seperti ini enggak. Nyatanya wawancara itu santai gitu. Terkadang diajak oleh pewawancara itu kita bercanda. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diberikan wawancara itu seperti tentang diri kita gitu kan. Pengalaman apa yang kita dapat di luar sana, kemudian apa pengalaman kita yang dapat di dalam kampus ini, kemudian apa prestasi-prestasi yang oh, Kita dapat. kita dapat selama di kampus ini dan di luaran sana gitu kan. Kemudian apalah yang terakhir mungkin tips saya atau bocoran dari saya itu apa sih kontribusimu terhadap Genbi nanti? Mungkin itu seperti itu Kak. Oh, seperti itu. Jadi dari dari Bang Krisna ada nggak ini tipsnya ataupun bagaimana proses wawancaranya dulu? Ya, tipsnya sih eh, kalau untuk yang mendaftar ya, saat wawancara itu tetap tenang gitu, jangan kayak nervous gitu kan, Iya. ketemu sama pewawancaranya gitu kan, empat mata nervous, kita kadang grogi gitu, mau bicara relax pun susah gitu kan, kadang kan kita suka bicaranya itu sama orang itu pun sepele gitu kan, tidak relax gitu. Jadi tipsnya itu ya relax, santai gitu kan, jangan sampai tremor kayak gitu kan. Yang penting tahu bahwasanya Genbi sendiri itu nggak mempersulit kok bagi mahasiswanya untuk apa Menerima beasiswa mau melalui tes wawancara ini Oh, gitu, iya. tidak mempersulit. Mempermudah. Bahkan sampai kita itu diajak berbincang-bincang santai, memang cuman memang ke bawah kitanya sendiri gitu Iya. kan, kalau memang dari sebelum-sebelumnya kita belum pernah wawancara, jadi setelah wawancara pertama kali tremor gitu kan, nervous gitu. Jadi intinya jangan nervous gitu kan, tetap percaya diri. Yang penting niat dalam hati itu memang benar-benar aku pasti bisa, aku pasti terima gitu kan, itu aja sih Kak. berarti kita memang harus kuat ini niat kita Iya. buat Iya. apa itu. Jangan Oke. nervous. Iya, jangan nervous gitu kan. Iya Kak. Pasti sebelum wawancara pasti nanti ada asesornya, bagaimana ini asesornya pasti gitu kan. Ternyata alhamdulillah kan buktinya ini abang-abang kita sama kakak-kakak ini udah ada bajunya nih, nampak Iya, baju iya. Genbi-nya. Berarti udah tentu wawancaranya itu udah berhasil dan pastinya udah pernah cair lah ini kan. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong kalau bahas tentang cair nih, bagaimana sih proses pencairan duitnya itu? Prosesnya itu apakah dia tahapnya 1 bulan sekali atau 4 bulan sekali? Bagaimana tuh Kak? Tahap pencairannya itu Kak sekali 1 semester gitu. Jangkanya 1 tahun, tapi bisa dalam 2 periode asalkan di semester depannya kan dalam 1 tahun itu kan pastinya 2 kali dapatkan. Nanti di
di ketiga tahapnya lagi itu harus daftar lagi biar bisa jadi 2 periode gitu. Oke, berarti beasiswa Genbi ini 2 periode ya. Iya, Jadi periode pertama itu dimulai dari semester berapa itu, Kak? semester 4. Oh, semester 4. Oke, jadi kawan-kawan semua, jadi beasiswa Genbi ini merupakan beasiswa yang penerima atau cairnya itu satu kali dalam 6 bulan, dan dia merupakan beasiswa dalam 2 periode. Tapi periode pertama kita harus daftar lagi, dan Iya. periode kedua kalau kita ingin menerima kembali kita harus mendaftar ulang Iya, lagi. iya, Kak. Ya, begitulah ternyata beasiswa Genbi ini. Oke, selanjutnya belum lagi, saya lupa jumlahnya itu berapa ini, Bang? Secukupnya alhamdulillah cukup. Ya, alhamdulillah. Cukup. Oke, berarti bisalah ini meringankan kuliah kita. Iya, alhamdulillah tentunya bisa, Kak. lancar semua kan? Oke. Lanjut lagi. Jadi dalam beasiswa Genbi ini bagaimana? Apakah ada mengubah pandangan kalian, atau ketika mendapat beasiswa ini adakah motivasi kalian biar terdorong ataupun mengubah pandangan kalian bahwasanya ketika aku dapat beasiswa ini aku harus begini. Ketika dapat beasiswa ini aku harus mencapai suatu goals yang bagus. Adakah begitu, Kak? Bagaimana, Kak, perencanaannya dan ketika mendapat beasiswa ini? Apakah pandangan kita menjadi berubah, sikap kita ataupun mindset kita menjadi berubah? Adakah gitu, Kak? Bang? Mungkin kalau dibilang seperti yang kakak bilang kan mungkin ada gitu kan. Yang namanya setiap beasiswa itu kan, apalagi kami sebagai generasi baru Indonesia itu kan pasti pola pikir kami berubah. Karena bagaimana? Kami harus dipaksa gitu. Kami harus bisa mengasah di komunitas itu untuk public speaking kami lebih bagus. Karena bagaimanapun ketika kita menerima sebuah beasiswa, apalagi kami sebagai generasi baru Indonesia ini, public speaking kami harus diasah. Iya. Karena kan udah dibilang tadi generasi baru Indonesia sebagai wadah untuk mengasah kemampuan berkarya serta berkontribusi kepada masyarakat. Kita harus bisa berkontribusi kepada masyarakat seperti yang kemarin itu kan kami juga ada pengabdian kepada masyarakat. Kan kami di sana harus dipaksa gitu. Iya. Harus bisa. Kau sebagai penerima beasiswa Genbi harus bisa, karena tidak mungkin kita menerima sebuah beasiswa itu bukan pilihan. Ya pasti pilihan dari Bank Indonesia tersebut gitu kan. Dorongan kami itulah yang membuat kami merubah pola pikir kami serta mindset kami, sehingga sampai saat ini pola pikir dan mindset kami itu harus kami kembangkan kembali. Apalagi di generasi baru Indonesia itu kami memperkenalkan bagaimana GBPR, cinta bangga paham rupiah, bagaimana cara merawat uang, bagaimana cinta kepada uang, bagaimana kita paham tentang uang. Kita harus mengerti bagaimana. Terkadang kita berjualan seperti ini. Kemudian kita kan tidak tahu uang itu asli atau bukan, seperti itu kan. Iya. Itu kan sebagai pengetahuan kami juga merubah pola pikir mindset kami. Apa yang kami ketahui, contohnya uang palsu, bagaimana cara melihat uang palsu, bagaimana cara meraba uang palsu untuk bagi orang yang tunanetra, seperti itu kan. Jadi apa yang kami ketahui, apa yang kami bisa pelajari, apa yang bisa kami ambil dari komunitas tersebut, bisa kami kembalikan kepada masyarakat. Bentuk pengabdian kami kepada masyarakat, bentuk kontribusi kami kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu tahu bagaimana sih Bank Indonesia itu dalam mengelola uang, mendistribusikan uang, kemudian bagaimana sih Bank Indonesia itu sebagus-bagusnya desain uang itu biar menarik dilihat oleh orang lain gitu, supaya apalagi kan di mata uang tersebut kan kita lihat ada gambar pahlawan, ada gambar budaya, ada gambar budaya, dan ada juga gambar-gambar lainnya seperti itu kan. Itu kan kalau kita berpikir gitu, mungkin begitu desainnya itu begitu bagus sehingga harus sedetail itu untuk bisa ketika melihat uang itu kita mengerti budaya, kita tahu pahlawan, kita mengerti daerah mana yang bagus untuk kita kunjungi, seperti itu, Kak. Oke, jadi selain memanfaatkan uang dari beasiswa Genbi ini, ternyata beasiswa ini juga memberikan kita pelajaran Iya, tentang bagaimana
kita memanfaatkan uang itu, bagaimana distribusi duit itu. Jadi sebagaimana tadi, bagaimana uang itu bisa kita tahu dia uang itu palsu atau tidak. Jadi Iya. sama-sama dipelajari di beasiswa Genbi ini. Iya. Jadi dengar-dengar ada kontribusinya berupa pengabdian kepada masyarakat. Iya. Iya, Kak. Berarti sebelumnya udah pernah pengabdian ini. Sudah, Kak. Jadi bisa dijelaskan bagaimana pengabdiannya dan apa saja yang dilakukan ketika dalam pengabdian tersebut. Baik, baru-baru ini kami sudah melakukan pengabdian kepada masyarakat itu di daerah Marancar. Oh, Marancar. Berarti Di- nama tempatnya Marancar Iya, ya, Pak? Kak. Oke. Di situ kami mengabdi kepada masyarakat itu selama 2 hari gitu, kurang lebih dari 2 hari. Di situ kami harus bisa bagaimana kami terjun ke masyarakat itu, bagaimana kami bisa bersosialisasi gitu. Misalnya kami mempelajari tentang bagaimana membuat kopi gitu. Saya sendiri sebagai apa namanya? Yang ikut serta Iya, ikut dalam serta di PKM situ. Iya. Ada juga pengembangan bakat dalam beberapa sekolah gitu. Juga kami juga melakukan reboisasi sama itu juga apa itu yang terakhir? Kesehatan Oh masyarakat. iya, kesehatan masyarakat. Selain itu di hari Minggunya kami juga melakukan senam bersama adik-adik yang di Marancar sana. Oke, menarik sekali ya PKM ini, pengabdian kepada masyarakat. Selain memberikan pengajaran tentang kesehatan, pengajaran kepada sekolah anak UKM dan juga mengenai UMKM. mengelola kopi. Ternyata banyak juga ya kontribusi yang telah diberikan mahasiswa penerima beasiswa Genbi. Alhamdulillah. Oke, lanjut kita. Jadi pengalamannya itu ketika mendapatkan beasiswa Genbi ini dari PKM, dari pertamanya udah administrasi, wawancara, udah PKM, semua. Berarti ternyata pengalaman yang kakak-kakak dan abang-abang dapatkan sekarang udah banyak sekali ya dari beasiswa Genbi ini. Jadi bersyukur sekali ya kakak kita semua. Semoga kita bisa nanti kawan-kawan yang ada di sana bisa mendapat beasiswa di beasiswa Genbi ini. Untuk itu tadi saya dengar kita kembalikan tadi Bang Wahyu tadi menjelaskan bahwasanya beasiswa Genbi ini mengajarkan kita bagaimana cara melihat uang palsu tadi kan Bang. Jadi bagaimana itu Bang, tutor dong Bang bagaimana melihat uang palsu. Nanti misalnya aku mau membeli, aku nggak tahu kan uang palsu itu kemana, jadi dari mana saja nanti bisa dong Bang tutor Di sini kan bagaimana ada uang 50.000. Kan di setiap uang, kalau kita bisa membedakan kertas dengan uang asli itu kan, di sini kan ada pembeda. Pertama di bagian pahlawannya, di sini kan agak kasar dia. Coba. Coba, di sini kan agak kasar dia. Iya kasar. Jadi kan kalau seumpamanya kertas itu kan datar dia, nggak kasar dia kan. Kemudian di sini juga di bagian ini budaya, tarian budaya juga kasar dia. Berarti kita harus melihat bagaimana yang Ya, tekstur dari uang tersebut. Teksturnya itu harus kasar gitu. Ya. Oke. Selanjutnya selain itu ada lagi tipsnya melihat uang itu palsu dan bagaimana cara merawat uang itu dan bagaimana cara merawat uang itu agar tetap bagus kita pegang gitu. Terus ini kan Kak, kalau kita punya mesin lihat uang palsu itu, kalau udah dimasukkan ini, itu ada cahaya yang berwarna di sebelah sini tuh kan. Dimasukkan dia Kak, ada itu cahayanya di sini berwarna. Kalau umpamanya uang palsu mungkin nggak ada kan, jadi itu ada warnanya di sini. Oke, selain teksturnya itu yang kasar, ternyata ada juga cara yang lain melihat uang palsu itu. Dari Dilihat mesinnya. dari Mesin. Mesin penglihat uang. mesin penglihat uangnya ya. Iya. Berarti kalau misalnya dia uang palsu, dia tidak ada keluar cahayanya gitu. Iya, Kak. Tapi kalau dia uang yang asli, dia nanti bakal keluaran cahayanya Cahaya. begitu. Iya, Oke. Kak. Saya sendiri jadi tambahan ini buat pengetahuan saya sendiri. Terima Ada kasih. juga Kak tips agar merawat uang itu tetap rapi gitu kan, Ya, aman bagaimana itu gitu. Bang? Bisa dijelaskan Bang? Itu ada itu kayak 5J namanya. Iya. Jangan dicoret yang pertama, yang kedua
jangan dilipat. Itu cara menjaganya Kak. Baru yang ketiga itu jangan diremas, jangan dibasahi, jangan di Stapler. staples. Kadang kan orang kayak masyarakat umum itu kan kalau menggabung-gabungkan uang menjadi satu itu harus di staples gitu. Jangan. Dan juga menyimpan uang ini harus benar gitu Kak. Dia ada itu kayak dompetnya khusus, Panjang. dianya panjang kayak gini Ya. Kak. Kalau misalnya kita menyimpan uang itu usahakan dompet kita itu panjang kayak gini. Jadi uang itu tidak mudah terlipat gitu. Jadi tidak rusak gitu Kak. Mungkin itu Kak caranya agar merawat uang tetap aman gitu Kak, nggak rusak gitu. Oke, jadi kita harus punya dompet yang bisa panjang biar nggak bisa dilipat. Iya. Jadi buat kawan-kawan yang ada di sana jangan pernah melipat uang kita biar rapi, dan caranya itu jangan dilipat. Terus nanti kalau misalnya robek jangan di apa tadi Bang? Stapler. Oke. Jadi aku yang biasanya itu kalau ada duitnya selalu kubelikan biar Ya, ringan. boleh Kak. Boleh Kak. Cintai rupiah, Cintai Kak. rupiah Kak. Jadi kita harus mencintai rupiah ini Iya, ya. Iya, Kak. Itu makanya ada Kak CBPR. Nah, bangga paham rupiah. Masya Allah. Bisa di kompak, bisa Oh, dibilang ada sama-sama gerakannya. nih ke depan Iya, ada kamera. gerakannya. 1, 2, 3. Bagaimana tadi? CBPR. Cinta, bangga, paham rupiah. Gitu. Tangan dulu. Cinta, bangga, dan juga paham sama rupiah. Iya, rupiah. Oke, memang penerima beasiswa Genbi ini sangat banyak sekali ya ilmunya yang bisa saya dapatkan tersendiri. Selain beasiswanya itu berkontribusi kepada masyarakat, cinta sama rupiah, dapat merawat rupiah, dan juga banyak juga di beasiswa ini kita melatih soft skill dan juga hard skill kita, Iya. terutamanya di public speaking kita Iya, juga Kak. ya Kak Bang. Oke. Selanjutnya bagaimana lagi dalam beasiswa Genbi ini sudah kita pelajari tentang bagaimana merawat uang. Jadi untuk kakak sendiri dalam merawat uangnya itu ataupun menghemat duitnya itu bagaimana Kak? Adakah dia itu kakak dan abang langsung membelikannya ketika udah dapatnya? Jadi maksud saya itu uang beasiswanya itu dimanfaatkan seluruhnya memang untuk keperluan pendidikannya, begitu. Iya. Tergantung kebutuhannya sendiri, Kak. Kebutuhan masing-masing. Iya, Kak. Oke, berarti di sini memang kakak dan abang udah termasuk orang-orang yang mandiri nih, nggak bergantung lagi kepada keluarga, begitu. Insya Allah. Jadi mungkin setelah beberapa bincang-bincang dan juga kita mendapatkan edukasi dari bincang-bincang kita bersama dengan kakak-kakak dan abang-abang penerima beasiswa ini. Jadi ada baiknya nih kita mendapatkan nasihat ataupun pesan yang bisa diberikan oleh kakak-kakak dan abang-abang agar nanti kawan-kawan yang ada di sana bisa terdorong, termotivasi dari kakak-kakak dan abang untuk menerima beasiswa Genbi ini. Jadi bisalah di-spill bagaimana nasihat, pesan, dan statement yang bisa diberikan kepada penonton yang ada di sana. Baik, kepada Kakak Dewani, kita persilakan. Yang ingin saya katakan yaitu do what you like what you do. Yang artinya lakukan apa yang kamu sukai dan sukai apa yang kamu lakukan. Oke, berarti do what you like what you do. Lakukan apa yang kamu sukai dan sukai apa yang kamu lakukan. Ternyata terbukti dari statement kakak kita ini, dia menyukai beasiswa dan dia menyukainya. Jadi akhirnya dia mendapat beasiswa Genbi. Alhamdulillah. Oke. Bagus sekali ya, bisalah kita kasih aplaus dulu sama kakak juga. Nah, selanjutnya untuk Kak Rukia Zahra sendiri, bagaimana nih Kak nasihat dan juga pesan dan statement yang bisa dikasih sama pemirsa yang ada di sana? Oke, buat teman-teman sekalian yang belum bisa ataupun belum rezekinya untuk mendapatkan beasiswa, jangan takut untuk mencoba, karena tanpa mencoba kita tidak akan tahu hasilnya. Oke, berarti ini kakak kita ini statementnya ini kita harus keluar dari zona nyaman ini. Iya. Iya, Harus. berarti kita harus tidak boleh takut untuk mencoba. Berarti kita harus mencoba semua yang ada di depan mata walaupun
sebesar apa itu tantangannya, Iya. termasuk tantangan wawancara tadi kan, dan alhamdulillah karena kita ini bisa melewati tantangan itu. Oke, lanjut lagi sama Bang kita selanjutnya, bagaimana Bang nih statement dan pesan yang bisa diberikan kepada pemirsa yang di sana? Buat teman-teman yang mencoba beasiswa yang lain yang belum berhasil atau belum mendapatkan rezeki, jangan pernah menyerah. Karena kan kita tahu nasihat manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Kemudian pesan dari saya, rencanakan hidupmu, hidupkan rencanamu. Oke, berarti kita ini dikasih statement bahwasanya kita harus menjadi wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Oke, baik untuk Bang Wahyu, Krishna. Bang Krista, saya lupa. Bisa dikasih statementnya? Eh, eh, Jangan putus asa untuk mencoba, dan juga motonya itu, jika ada cobaan cobain, jika ada nikmat nikmatin gitu. Jadi kalau misalnya ada kayak beasiswa datang itu, cobain. Kalau udah kita mendapatkan itu, nikmatin Nikmatin. apa yang kita dapat gitu. Jadi jangan putus asa gitu, teruslah berjuang walaupun kita kayak udah mendaftar gitu kan, namun gagal-gagal terus, tetap terus semangat gitu, jangan putus asa gitu. Oke, selain itu dari Kak Rukiah kita tidak boleh takut mencoba, dan dari Bang Krisna sendiri katanya selain kita mencoba, sesudah kita mencoba kita harus menikmati. Menikmati, Ya. Oke. Mungkin itu saja Tunggu, Kak. dari. Boleh Kak? Jadi apa itu? Untuk mendapatkan info lebih lanjut tentang Genbi, jangan lupa follow Genbi UIN Syahada dan juga KPWP Sibolga. Iya. Oke, nice. Itu dari ya buat kawan-kawan semua yang mau informasi lebih lanjutnya. Iya. Oke, dari beasiswa Genbi tersendiri, adakah slogan ataupun ciri khasnya ini dari beasiswa ini? Ada Kak? Ada. Oh, bisa lah di spill Kalau kami bagaimana bilang itu. seperti yang Kak, Genbi Sibolga, energi untuk negeri. Oke, bisa saya ikuti nih. Bisa, Kak. Oke, lanjutlah. Ayo. Tangannya. Generasi baru, Genbi Sibolga Komisariat UIN Syahada Padang Sidimpuan. Energi untuk negeri.